Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين Jamaah Masjid Al-Azhar rahimani rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang karena limpahan rahmat, hidayah serta pertolongannya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul melanjutkan pembahasan kajian Syarah Bulughul Maram di pagi yang indah ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita limpahkan kepada Qudwatul Hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan kitab. Kali ini kita masuk pada hadis yang kalau di syarahnya hadis ke-25 ya. Kalau di kitabnya hadis yang ke-27. Ya, najasatul khumuril ahliyati. Najisnya daging keledai. Ya, najisnya daging keledai yang jinak. Al-humuril ahliyah. Tapi nanti ada penjelasan ya. Karena nanti ada al-humurul wahshi. Ya, ada sebagian yang mengartikan al-humurul ahliyah keledai yang jinak, al-humurul wahshi keledai yang liar. Ada ulama mengartikan al-khumrul wahshi al-ahliyah keledai itu sendiri. Adapun al-khumrul wahshi yaitu zebra. Ya, dan ini yang paling mendekati kebenaran. Termasuk pada hadis wa anhu. Dalam kitab ini Syekh mengatakan wa anhu. Ya, kenapa? Karena hadis yang sama juga diriwayatkan oleh perawi yang sebelumnya. Makanya langsung beliau tulis wa anhu qala. Ya, sebenarnya hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ya, jadi wan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talha fanada inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumril ahliyati fa innaha rijsun muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau berkata, ketika terjadi perang Khaybar, lamma kana yaum Khaybar, amara Rasulullah SAW Abu Talha. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talha. Fanada. Kemudian Abu Talha ya mengumandangkan atau mengumumkan dengan suara yang lantang. Beliau mengatakan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khumril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk memakan daging keledai. Ya. Tapi bisa diartikan daging keledai yang jinak. Fa innaha rijsun. Karena sesungguhnya daging keledai itu ya, rijsun. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang dimengartikan najis. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur periwayatan yang sama. Qauluhu lamma kana yaum Khaybar. Perkataan dalam hadis lamma kana yaum Khaybar ay ghazwatu Khaybar. Yang dimaksud dengan hari terjadinya perang Khaybar yaitu perang Khaybar. Wa hiya fi awakhir al-Muharram sana 7. Terjadi di akhir bulan Muharram, bulan ke-7. Wa Khaybar baldatun tab'udu anil Madinati hawali 160 kila. Khaybar itu adalah suatu daerah yang jaraknya jauh dari kota Madinah, ya, sekitar
160 kilo. Mungkin dari Watabula ke Wengapu kurang lebih. Jaraknya Khaybar dengan kota Madinah. Wa ma'naha bilisanil Yahud, dan artinya ya di dalam bahasa Yahudi Khaybar itu al-hisnu, benteng. Ya, wa hiya ismun li husuni wa mazari'in lil Yahud. Benteng yang digunakan untuk melindungi orang-orang Yahudi. Itu Khaybar. Wa qawluhu amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha huwa Zaid bin Sahal bin Aswad. Nama asli Abu Talha Zaid bin Sahal bin Aswad bin Hiram bin Amr An-Najari Al-Ansari. Ini nama asli Abu Talha. Wa masyhur bi kunyatihi, tapi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Abu Talha. Kana min fudula'i sahabah. Ya, beliau termaksud sahabat yang mulia, sahabat-sahabat yang utama. Wa huwa zawju Ummu Sulaim. Beliau adalah istri atau suami dari Ummu Sulaim. Ya, walidatu Anas, ibu dari Anas bin Malik. Berarti siapa Abu Talha? Bapak tiri dari Anas bin Malik. Qauluhu an-nuhumil khumuril ahliyah. Al-khumur bidammataini jam'u himarin. Al-khumur yaitu jamak dari al-himar. Ya, keledai. Kalau khumur berarti keledai-keledai. Al-ahliyah nisbatun ila al-ahli, ay al-hayawanul alif. Ya, yang dimaksud dengan khumur ahliyah adalah keledai yang jinak, ya, yang gampang untuk dikendalikan. Ikhtirazan min khumril wahshi li'anna halalun. Ya. Hal ini kebalikan dari al-khumrul wahshi. Ya, ada yang mengatakan al-khumrul wahshi itu keledai yang liar. Namun arti yang benar ya yaitu zebra. Karena zebra ini mirip sekali dengan keledai, ya. Kalau dengan kuda terlalu besar kuda. Ya, jadi dia lebih dekat kepada keledai. Makanya dinamakan al-khumrul wahshi. Keledai yang liar itu zebra maksudnya. Ya, dan zebra ini halal hukumnya. Beda dengan keledai tadi. Zebra halal, keledai haram. Najis, bagaimana mengatakan najis. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya ya, keledai itu rijsun, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. War rijsu bi kasri ra wa sukunil jim kullu syai'in yastaqdiru kama taqaddam. Rijsun artinya sesuatu yang kotor. Wa dhamiru fa innaha. Nah, ini terjadi penjelasan sini. Dhamir ha di sini, ya kan dia katakan fa innaha yahtamilu awdahu 'ala al-khumuri. Ada yang mengatakan dhamir ha di sini kembali pada keledainya. Ya, nanti terjadi thamaratul khilafnya. Perbedaan terjadi ketika perbedaan penafsiran dhamir ha-nya ini. Ya, ada yang mengatakan dhamir ha di sini kembali kepada keledai secara keseluruhan. Fayakunu araquha wa riquha wa damu 'ainaiha wa ma yakhruju min anfiha najasan. Kalau dhamir ha di sini dikembalikan kepada keledainya, maka semuanya najis, ya. Keringatnya najis, air liurnya najis, air matanya najis, ingusnya najis, semua yang keluar dari badan keledai najis. Kalau dhamir hanya dikembalikan kepada keledai, ya. Wa yahtamilu awdahu 'ala al-lahmi alladhi fi quduri fayakunu lahmun najasan. Kalau dhamir hanya dikembalikan kepada daging yang ada di panci-panci, ya. Kenapa di sini dikatakan di panci-panci? Karena Ibnu Hajar tidak menjelaskan hadis secara lengkap. Jadi hadis lengkapnya ketika terjadi perang Khaybar, para sahabat menyembelih keledai yang mereka punya, ya. Akhirnya disembelih keledai-keledai ini, dimasak sama mereka. Disembelih secara syar'i, dimasak. Karena sebelum itu halal keledai itu, masih boleh dimakan. Ketika dimasak oleh para sahabat, maka datang pengharaman keledai. Ya, ketika sampai kepada Rasul pengharaman keledai, Rasul memerintahkan Abu Talha mengumumkan segera bahwa telah datang perintah bahwa keledai itu haram. Maka para sahabat membuang seluruh daging-daging keledai yang ada di panci-panci mereka. Nah ini, ya. Kalau domirnya dikembalikan kepada daging yang ada di panci,
berarti yang najis hanya dagingnya saja. Artinya keledai masih boleh ditunggangi, masih boleh dipegang. Kalau kena air liurnya tidak najis, kalau kena keringatnya tidak najis. Ya, ini terjadi perbedaan para ulama. Ya, wallahu ta'ala yang rajih di sini, meskipun nanti banyak sekali ulama yang berpendapat bahwa dhamir hak kembali kepada keledai secara keseluruhan, tapi pendapat yang benar, wallahu ta'ala alam, dhamir hak dikembalikan kepada daging, sehingga keledai itu dipegang tidak najis, air liurnya tidak najis, ya, kemudian keringatnya tidak najis, sesuatu yang keluar dari hidungnya tidak najis, ya. Namun ijma' para ulama bahwa keledai ini dagingnya, darahnya, ya, daging, darah, kemudian apa lagi? Daging, darah itu najis, ya. Daging dan darahnya najis, ijma' para ulama, dan kotorannya, ya. Keledai ini ijma' para ulama, daging, darah dan kotorannya najis. Sepakat. Terjadi khilaf tentang air liurnya, keringatnya, ingusnya, ya, dan air matanya. Sebagian ulama mengatakan najis, sebagian ulama mengatakan tidak najis, ya. Jumhur ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan ya najis. Semuanya najis, ya. Namun sebagian ulama-ulama mutaakhirin mengatakan tidak najis. Nanti ada penjelasannya. Al-hadits dalilu ala masyru'iyatin nida' li bayanil muhimmat min al-ahkam wa ghairiha. Ya, faedah hadis yang pertama yang dapat kita petik, ya, disyariatkannya mengumumkan hal-hal yang penting dengan sesuatu yang dapat menyampaikan, ya, dengan sesuatu yang dapat menyampaikan pengumuman tersebut dengan cepat atau dengan jelas. Ya, contohnya sekarang pengumuman dengan mikrofon atau dengan toa, atau pengumuman tentang masuknya Idul Fitri lewat media massa. Ini maksudnya. Ya, kalau sekarang dengan berita TV dan sebagainya, ini disyariatkan, kata Syekh. Wa jawazu an yakuna dhalika biwasitati muballigh yakunu mawthuqan bihi amma ghairu thiqah fala yajuz. Boleh diwakilkan, tapi wakilnya harus orang yang thiqah, yang dipercaya, ya, yang mengumumkan tentang masuknya bulan Ramadan misalnya adalah MUI, ya, yang dipercayai misalnya, atau lembaga Muhammadiyah dan sebagainya yang dipercayai misalnya. Ya, tapi kalau ada lembaga yang tidak jelas mengumumkan atau orang perorangan yang tidak diketahui siapa dia, maka tidak dianjurkan, kata para ulama. Ya. Wa yustafad minhu jawazu ittikhadhil mutarjim. Boleh juga menggunakan penerjemah alladhi yanqulu kalama min lughatin ila ukhra, yang dapat menerjemahkan, ya, perkataan tadi dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, ya, dengan syarat penerjemah tersebut menguasai dua bahasa tersebut, ya. Ini faedah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, jawazu jam'i ismillahi ta'ala ma'a ghairihi fi dhamirin wahid. Mithlu dhalik qawluhu ta'ala atau qaul sallallahu alaihi wasallam an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Bolehnya menggabung nama Allah dengan nama Rasulullah SAW dengan domir yang sama. Ya, contohnya di dalam hadis Rasulullah SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya. Yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai. Di mana syahidnya? Siwahuma. Huma di sini Allah dan Rasulnya. Ya. Boleh menggabungkan Allah dan Rasulnya dalam satu domir di dalam perkara menjelaskan syariat, kata ulama. Ya. Boleh menggabungkan Allah dan Rasul dalam satu domir dalam rangka menjelaskan syariat. Ya. Kenapa? Karena perintah Rasul merupakan perintah Allah, perintah Allah merupakan perintah Rasul, satu kesatuan. Ya. Akan tetapi kenapa dijelaskan di sini? Karena tidak boleh menggabungkan nama Allah dan Rasulnya di dalam satu domir. Contohnya ketika bersumpah, ya, bersumpah atau menjelaskan kehendak, ya, ya, yang termaksud perbuatan syirik kecil. Ya, kata Rasulullah SAW, "Idza halafa ahadukum fala yaqul ma syaa Allah wa syi'ta." Apabila kalian bersumpah, jangan mengatakan
Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini tidak diperbolehkan. Meskipun Rasulullah SAW tidak diperbolehkan. Ya. Walakin liyakul, akan tetapi hendaklah dia mengatakan Masya Allah thumma syi'ta. Ya. Katakan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini maksudnya. Kenapa dijelaskan tadi domir satu? Dalam rangka menjelaskan syariat boleh digabungkan dalam satu domir. Tapi dalam hal menjelaskan kehendak tidak boleh. Ya. Karena Rasul hanyalah Nabi, tidak melakukan kecuali apa yang diperintahkan Allah. Sehingga tidak boleh disamakan antara kehendak Allah dan kehendak Rasul. Tapi di dalam menjelaskan syariat boleh. Karena Rasul tidak mungkin memerintahkan suatu hal kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah Allah, perintah Rasul. Ya, tidak boleh mengatakan sama ketika seorang mengatakan, ya, ini berkat pertolonganmu. Atau dia mengatakan ini atas kehendak Allah dan pertolonganmu. Ini syirik, tidak boleh. Hendaklah dia mengatakan ini atas kehendak Allah kemudian pertolonganmu. Kalimat dan di sini tidak boleh digunakan di dalam menjelaskan kehendak. Ini merupakan syirik, tidak boleh. Ya, ini berkat Allah dan dirimu, tidak boleh. Karena mensejajarkan kehendak seseorang dengan kehendak Allah tidak boleh. Tapi dikatakan thumma, kemudian. Kenapa kata para ulama? Karena thumma di sini mengandung makna, ya, bahwa kehendak seseorang itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia katakan, ya, ini berkat Allah Subhanahu wa taala dan pertolonganmu. Apalagi dia katakan ini berkat dirimu. Ini lebih syirik lagi. Ya, seorang mengatakan Allah lebih dahulu saja, ya, ini atas kehendak Allah dan pertolonganmu. Ini saja sudah syirik, tidak boleh. Apalagi dia mengatakan ini berkat pertolonganmu, ini atas bantuanmu. Semua ini tidak terjadi kecuali karena bantuanmu. Ini syirik. Ya. Kalau tadi dia menggabungkan dengan Allah saja sudah syirik kecil, apalagi tidak menyebutkan Allah. Ini lebih syirik lagi. Ya. Dan dosa syirik ini harus kita waspadai. Kata para ulama, syirik itu lebih samar daripada semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Sulit sekali kita untuk menghindar darinya. Maka harus hati-hati. Sama, ya, kita sering, bahkan ada yang bersumpah dengan Rasulullah, ya, demi Rasulullah saya dapati banyak. Ini syirik. Bahkan bisa terjadi, ya, bisa terjerumus kepada syirik besar. Bukan lagi syirik kecil, hati-hati. Bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini faedah yang berikutnya, ya. Maka apabila ingin mengucapkan, gunakan kemudian, ya, atau ba'dallah, katakan ba'dallah, ya. Ini atas kehendakmu ba'dallah. Biasanya orang begitu. Ba'dallah itu artinya setelah kehendak Allah, setelah peran Allah. Ya, itu boleh. Tapi tidak boleh digabung dengan dhamir waw. Kemudian faedah yang berikutnya, al-hadits dalilu ala tahrimi luhumil khumr al-ahliyah wa anna lahmaha wa damaha wa bawlaha wa rawthaha kulluhu najasun liqaulihi yanhayanikum wa qawluhu fa innaha rijsun. Wal aslu fi nahyi litahrim wal aslu fi rijsi wa huwa al-qadaru wujubul ijtinabi. Kata Syekh Shalih Fauzan di sini, hadis ini menjadi dalil haramnya keledai yang jinak, atau kita artikan keledai saja, ya, bahwa dagingnya, darahnya, kencingnya, kotorannya semuanya najis, kata Syekh Shalih Fauzan. Hal ini bisa dilihat dari perkataan yanhayanikum, Rasul melarang kalian, ya, fa innaha rijsun wal aslu fi nahyi litahrim, sedangkan hukum asal pelarangan adalah haram, ya, wal aslu fi rijsi wa huwa al-qadaru wujubul ijtinabi. Dan rijsun, ya, makna yang paling dekat adalah qadar, kotor. Maka harus kita jauhi. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Wa hadha la khilafa fihi, fa inna ma khilafu fi badanihi wa araqihi wa su'rihi. Ya, ini seperti saya katakan tadi, tidak ada khilaf tentang kenajisan daging, kotoran dan darahnya. Tapi terjadi khilaf dari badannya tadi, keringatnya, kemudian air matanya, ingusnya. Ini yang terjadi khilaf.
Yang pertama, annaha najasa, yang mengatakan bahwa keringat, kemudian air liurnya, kemudian badan dari keledai itu najis. Ya. Falau syaraba himaru min ma'in fabakiya ba'da syurbihi syai'un fahuwa najasa. Seandainya ada khimar yang minum, maka air bekas minumnya najis. Karena konsekuensinya apa tadi? Air liurnya najis. Ini kata para ulama. Ya. Wa kadza araquhu, begitu juga keringatnya atau yang keluar dari hidungnya. Wa hadza madhhabu Imam Ahmad. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, bahwa keledai ini semuanya najis. Mau ingusnya, mau air matanya, ya, mau air liurnya, keringatnya, semuanya najis. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis ini. Ya, hadithul bab yang dibahas ini. Wajhu dilala annahu idza kana al-himarul ahli najasan fa inna su'rahu wa ma dzakara yakunu najasan. Maka semua yang ada dari himar tersebut najis, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat pertama, bahwa seluruhnya najis. Wa qaulu tsani annaha tahira. Yang kedua mengatakan bahwa keringatnya, ingusnya, ya, kemudian air liurnya, keringatnya, air matanya itu suci. Ya. Wa hadza madhhab jumhur. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Riwayat an Imam Ahmad ikhtaraha al-Muwaffiq Ibnu Qudamah wa Sahib al-Insaf wa istadallu bima ya'ti. Ya, ini pendapat yang dipegang oleh Ibnu Qudamah. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat tadi semuanya najis, terjadi khilaf. Ya, apa dalilnya? Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu kana yarkabunaha, ya, wala yakhlu rukubuha min arakin walau kanat najasa labayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalik li hajati nasi ila hadzal bayan. Dalil yang pertama, Nabi dan para sahabat pernah mengendarai keledai. Seandainya najis, kata para ulama, tentu Nabi akan menjelaskan. Kenapa? Karena orang yang mengendarai keledai, ya, tidak akan selamat dari keringat keledai tersebut. Sedikit tidak keringat tersebut akan kena pakaiannya. Maka seandainya najis, pasti Nabi sudah menjelaskan. Sementara tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskan bahwa keringatnya itu, air liurnya, apalagi ingusnya, air matanya najis. Tidak ada dalil yang jelas. Ya. Yang kedua, annahu la yumkin at-taharras minha limuqtaniha fa ashbahat al-hirratu al-mansus 'alayha fi qawlihi innaha min at-tawafin 'alaykum. Ya. Fa idza ufiya 'anil hirrati li tawafiha fal himaru min babil aula. Ya, wala siyama ahlul humur alladhi i'tadu rukubaha, ya, atau rukubaha. Yang kedua, tidak mungkin seseorang bisa menghindar dari keledai karena dia merupakan kebutuhan sehari-hari, ya. Sama seperti dalil tentang kucing, ya. Masih ingat ini? Ya. Fa innaha minat tawafin 'alaikum. Kucing itu dikatakan suci. Kenapa? Ilatnya apa? Alasannya innaha minat tawafin 'alaikum. Dia senantiasa berkeliaran di sekitar kalian, ya. Sehingga sulit untuk menghindari kucing. Makanya ada dalil, ya, kaidah fikih mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Ketika seorang sulit untuk menghindari kucing, maka kucing itu menjadi suci. Kata para ulama, innaha minat tawafin 'alaikum. Karena kucing itu senantiasa berkeliaran di sekitar kalian. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, apabila kucing saja dimaafkan karena sering berada di sekitar manusia, maka keledai ini lebih utama. Kenapa? Karena dia kendaraan yang digunakan oleh orang Arab untuk muat barang dan sebagainya. Maka dia lebih pantas untuk digunakan kaidah ini. Ini dalil yang mengatakan bahwa air liurnya, keringatnya, air matanya suci. Ya. Wa hadza qaulur rajih. Ini yang kuat, kata Syekh. Ya, sehingga ya, jumhur ulama mengatakan darah, dagingnya, kemudian kotorannya najis, sepakat. Tapi nanti keringatnya, air matanya, ingusnya, air liurnya ini suci. Ya, wallahu taala alam. Kemudian faedah berikutnya, ma'asyiral muslimin, yang dapat kita petik dari hadis ini, yaitu
Yang pertama tadi, hukum syariat harus diumumkan, ya. Harus diumumkan dengan sesuatu yang menyampaikan. Kalau lebih sampai pakai mic, maka boleh menggunakan mic. Ini kata para ulama. Ya, sehingga ini juga menjadi bantahan bagi orang yang mengatakan bahwa sound system itu bid'ah. Ya. Karena ada dai-dai, ya, penyesat yang mengatakan bahwa, ya, kalau ibadah-ibadah itu bid'ah, maka jangan pakai mic dan sebagainya. Ya. Ini pemahaman yang keliru tentang bid'ah. Jadi kalau antum ketemu dengan orang-orang yang berdebat atau mengajak debat, kemudian mengatakan mobil pesawat bid'ah, antum tinggalkan. Ini bukti bodohnya dia, tidak tahu agama. Ya, langsung tinggalkan, tidak usah dilayani. Ya, berarti dia tidak tahu makna bid'ah itu seperti apa. Ya. Kemudian tadi faedah boleh menggabungkan nama Allah dengan Rasul dengan domir waw, dengan domir waw ketika menjelaskan syariat. Tapi tidak boleh menggabungkan nama Allah dan Rasulnya atau dengan seseorang apabila menjelaskan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian larangan di sini bersifat tahrim. Ya, artinya haram memakan daging keledai. Daging keledai haram hukumnya mutlak, ya. Adapun zebra tadi halal hukumnya, boleh dimakan. Kemudian apabila disebutkan daging, maka meliputi seluruh tubuhnya, ya, dagingnya, susunya, hatinya, ususnya, perutnya, semua yang masuk di dalam kategori daging haram hukumnya, ya. Kemudian semua bagian keledai najis. Nah, ini yang dikatakan tadi, ya, kencingnya, kotorannya, dagingnya, darahnya najis, ya. Adapun tadi daging, keringat, air liur, kemudian keringatnya, ya, sesuatu yang keluar dari hidung, ingusnya misalnya, maka ini khilaf para ulama. Tapi yang rajih dia najis, ya. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa tentang pendapat perbedaan para ulama, ya. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan, ini Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Nanti walaupun nanti di kalangan ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah terjadi khilaf juga nanti. Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa keledai itu, ya, keringatnya, air liurnya, kemudian air matanya itu suci. Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan suci. Dan ini juga pendapat dari Imam As-Sa'di. Kemudian pendapat Imam Al-Syekh. Ya, ulama-ulama Al-Syekh ini ulama keturunannya Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau di Mekah nanti antum dengar ada syekh namanya misalnya Abdurrahman Al-Syekh, itu dia keturunan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, mereka diberi gelar Al-Syekh. Nanti kalau antum umrah antum tahu. Ya. Apa dalilnya, alasannya Nabi mengendarai keledai tadi. Kemudian dikiaskan dengan kucing. Nah, ya, dikiaskan dengan kucing. Kemudian ada kaidah tadi, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Ya. Kemudian faedah berikutnya, pengajaran yang baik dari Nabi SAW, ya, di dalam menyebutkan hukum beserta alasannya atau dalilnya. Ya, maka hendaklah seorang dai atau kita ketika menyampaikan sesuatu usahakan tahu dalilnya dulu. Ya, jangan sampai kita nanti bilang, "Oh, ini tidak boleh, haram." Kenapa? Pokoknya haram, tidak boleh. Jangan sampai kita berusaha menjelaskan, justru kita nanti yang dibodoh-bodohi sama orang, ya. Apalagi seorang dai. Harusnya dia menguasai dalilnya, illatnya, alasannya, supaya ketika menyampaikan menjadi kuat. Ya, orang yang mendengarkan menjadi tenang. Ya. Kemudian di sini dijelaskan juga bahwa zebra, al-humrul wahsyi halal, yang dikatakan tadi. Ya. Kemudian bolehnya mengkonsumsi kuda. Nah ini, boleh mengkonsumsi kuda. Sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Anna Rasulullah SAW naha yaum Khaybar an luhumil khumuril ahliyah wa adina fi luhumil khayli." Ketika perang Khaybar, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan, Nabi melarang memakan keledai, tapi membolehkan memakan kuda.
Ya. Nabi melarang makan keledai dan membolehkan makan kuda. Sehingga di sini kias yang dilakukan oleh sebagian ulama-ulama mengkiaskan keledai dengan kuda itu kias ma'al farid, tidak diterima. Ya. Tapi mengkiaskan keledai dengan kucing tadi itu kias yang benar. Kenapa? Karena sama-sama berada di sekitar manusia, sama-sama dibutuhkan. Nah, makanya ini kias yang benar. Adapun mengkiaskan kuda dengan keledai tidak benar. Pertama, ada dalil yang sharih. Nabi melarang keledai, makan daging keledai, membolehkan makan daging kuda. Ya. Yang kedua, secara bahasa beda. Ya. Keledai al-khimar, kalau kuda al-hisan, al-faras, beda. Dari bahasa juga beda, apalagi ada hadis yang mendukung. Ya. Kedua-duanya ada di zaman Nabi. Keledai ada, kuda ada. Ya. Maka ulama yang mengkiaskan kalau kuda sudah ditunggangi tidak boleh dimakan, kuda yang belum ditunggang masih boleh dimakan, ini sesat, tidak benar sama sekali. Ya. Kuda itu walaupun sudah lari, sudah ikut pacuan juara 1, juara 2, boleh antum makan. Kalau antum sembelih boleh antum makan. Ya. Tidak ada yang katakan kalau sudah ditunggang tidak boleh dimakan. Tidak ada dalilnya sama sekali. Dan kiasnya tertolak. Tadi ada hadis yang jelas, yang sharih, Nabi membolehkan makan kuda, melarang makan keledai. Kedua, secara bahasa beda. Ketiga, dua-duanya ada di zaman Nabi. Kecuali kuda tidak ada di zaman Nabi. Kuda hanya ada di Australia misalnya, tidak ada di Arab. Bisa mungkin dikiaskan. Tapi ini tidak, semuanya ada. Ya, maka kuda boleh dimakan, zebra boleh dimakan. Yang haram itu apa? Khimar, keledai. Ya, keledai ini hewan yang hina. Antum kalau dengar suaranya itu lucu. Keledai, coba buka di YouTube, dengar suara keledai. Keledai ini sering digunakan atau diibaratkan untuk hal-hal yang bodoh, yang jelek. Ya, seperti dalam surah kamathil himar yahmilu asfara, seperti himar yang mengangkat ya, beban kitab-kitab. Seperti itu. Ya, sering digunakan perumpamaan yang jelek-jelek. Tapi kuda sebaliknya. Ya, kuda digunakan untuk sesuatu yang baik. Kuda itu pintar, sementara himar itu bodoh. Kuda digunakan untuk perang, himar tidak digunakan untuk perang. Ya paling digunakan untuk mengangkat beban. Ya. Kuda halal dimakan, tidak usah lagi cari-cari tahu. Ya. Oh, kalau ditunggang tidak boleh, tidak usah lagi. Hadisnya jelas. Ya. Nanti kalau ada yang kuda sudah sakit mau mati, langsung untuk sembelih, bagi-bagi daging kita makan. Ya, saya kira ini sedikit dari saya. Mungkin ada yang bertanya, satu saja. Ada yang bertanya, satu saja. Kalau tidak kita tutup. Sudah? Oh ini sudah? Baik, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.